Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Dan ini merupakan suatu yang agak istimewa karena ini untuk pertama kalinya diadakan oleh Stikas Santoyo. Ya, baik. Saya akan mulai dengan ini. Saya beri judul peranan spiritualitas dalam hidup Kristiani. Pertama-tama kita akan melihat mengenai dasar-dasar spiritualitas atau yang disebut juga hidup rohani. Jadi pertama sebetulnya manusia itu merindukan Tuhan. Dewasa ini di tengah-tengah maraknya ateisme, materialisme, sekularisme, serta hedonisme di dunia sekarang ini, banyak manusia yang hatinya masih memiliki kepekaan akan nilai-nilai yang lebih tinggi, merindukan sesuatu yang lebih mendalam daripada mereka yang alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan saya rasa Anda yang hadir di sini juga mempunyai kerinduan itu. Sebab kalau tidak, mungkin Anda tidak akan hadir di sini. Ya. Dengan kata lain, banyak orang masih merindukan, ya ini yang satu rahmat istimewa, merindukan satu perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Walaupun sesungguhnya seringkali mereka tidak tahu apa yang mereka rindukan itu. Tapi saudara, kita ini semua diciptakan oleh Allah untuk Allah. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, ya, Engkau menciptakan kami untukmu ya Tuhan, dan gelisahlah hati kami sebelum beristirahat dalam Engkau. Artinya manusia itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bahagia kalau dia tidak menemukan Sang Pencipta sendiri. Paus Yohanes Paulus II juga mengungkapkan kerinduan manusia itu dalam ensikliknya Novo Millennio Inventor. Lalu saya bacakan sedikit saya kutipkan dari ensikliknya itu, dikatakan ini, bukankah itu salah satu di antara tanda-tanda zaman bahwa di dunia sekarang ini kendati sekularisasi yang tersebar luas, ada kebutuhan yang meluas akan spiritualitas. Kebutuhan yang mengungkapkan diri sebagian besar sebagai kebutuhan baru akan doa. Sehingga saya lihat sekarang ini juga banyak awam yang juga betul-betul merindukan Tuhan dan secara serius mencari Tuhan dengan baik itu. Lalu lewat berdoa dan sebagainya. Banyak sekali orang yang mencari, tetapi seringkali mencari di tempat yang salah. Sehingga mereka malahan banyak terjerumus lebih dalam di dalam kesesatan. Nah ini banyak, betul orang rindu akan itu. Mengapa? Kehidupan gereja pun seringkali mungkin di banyak tempat menjadi kering karena pengaruh sekularisme tersebut, sehingga kehidupan juga seringkali menjadi dangkal kehidupan orang Kristen. Mereka yang mempunyai kerinduan itu tidak tahu harus mencari di mana, atau seringkali tidak tahu. Karena itu banyak orang yang memiliki kerinduan yang mendalam akan Tuhan yang tidak mereka kenal, mencari di tempat-tempat justru di mana Tuhan tidak ada. Banyak kelompok-kelompok yang menawarkan suatu solusi. Seperti sekarang itu banyak misalnya seperti New Age, kelompok reaksi diri sendiri, Reiki, meditasi transendental, dan sebagainya. Jadi itu sebagai atau pengembangan tenaga dalam, kekuatan paranormal dan lain-lain yang seringkali justru menjerumuskan orang dalam kesesatan dan dalam jerat si jahat. Pertapaan Hindu
Dan alangkah terkejutnya saya bahwa di tempat itu banyak sekali anak-anak muda yang datang dari Eropa dan Amerika Serikat yang mencari pengalaman rohani di sana. Karena di Eropa sendiri mereka tidak menemukannya, walaupun sebenarnya masih ada beberapa tempat yang memiliki kekayaan rohani itu. Jadi misalnya umpama waktu itu di Perancis ada beberapa. Ya, karena sudah lama saya tidak ke Perancis, saya tidak tahu sekarang keadaan bagaimana. Jadi kecuali itu jika ada orang-orang Kristen yang memiliki pengalaman Allah yang sejati dan ingin berkembang lebih lanjut, mereka tidak tahu harus kemana. Karena sulit sekali menjumpai seorang pembimbing yang berpengalaman dan berpengetahuan. Juga banyak imam dan religius juga tidak mengerti perkembangan hidup rohani yang lebih mendalam. Karena itu di tempat pendidikan mereka tidak diajarkan perkara-perkara, ya maaf ini situasinya begini. Baik, jadi orang mencari pengalaman-pengalaman yang sebetulnya memang disediakan Tuhan bagi kita dewasa ini. Sekarang karena nanti merupakan kursus spiritual yang cukup lama selama 3 bulan, maka apa arti dan makna spiritualitas itu? Apa yang dimaksud dengan spiritualitas? Bagi orang Kristen, spiritualitas merupakan suatu cara mengambil bagian dalam misteri Kristus melalui rahmat yang diaktualisir dalam iman, harapan, dan kasih, serta kebajikan-kebajikan lainnya. Hidup yang diterima oleh orang Kristen sesungguhnya tidak berbeda dari yang ada dalam diri Kristus sendiri, yaitu hidup yang ada dalam misteri Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, spiritualitas adalah cara mengambil bagian di dalam hidup Allah sendiri, ya, sampai apa yang disebut persatuan transforman. Bukan karena kemampuan manusia, melainkan karena kebaikan hati dan kerahiman Allah semata-mata. Yang sebetulnya Tuhan sendiri yang lebih dahulu mengasihi kita, menimbulkan kerinduan dalam hati manusia untuk mencari Dia, untuk bersatu dengan Dia. Dan persatuan dengan Allah ini, yaitu artinya mengenal Allah dan mengasihi Allah, itu sebetulnya yang menjadi tujuan hidup kita. Dan tujuannya sungguh-sungguh sangat luhur. Sehingga segala sesuatu untuk mencapai itu harus kita lepaskan. Jadi artinya tidak terikat. Seperti dikatakan Tuhan Yesus sendiri, apa gunanya manusia kalau dia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa artinya? Ya, jadi persatuan ini oleh Santo Yohanes Salib misalnya diungkapkan secara indah sekali. Jadi itu tujuan kita. Jadi tujuan kita itu siapa saja. Pokoknya tujuan seluruh manusia. Memang mungkin kaum awam dan para biarpati caranya mungkin berbeda, tetapi tujuannya sama. Jadi dikatakan Santo Yohanes Salib ya, bila hal itu terjadi, yaitu kalau kita mau melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan, itu jiwa akan diterangi oleh Allah dan diubah ke dalam Allah. Dan Allah akan memberikan adanya yang adikodrati sedemikian rupa kepadanya, sehingga ia tampaknya seperti Allah sendiri dan akan memiliki segala sesuatu yang dimiliki Allah. Jadi luar biasa itu. Bila Allah memberikan karunia adikodrati ini kepada jiwa,
maka persatuan yang demikian besarnya itu akan terjadi. Sehingga segala sesuatu yang ada pada Allah dan jiwa menjadi satu dalam suatu transformasi yang partisipatif. Artinya jiwa diubah menyerupai Allah, menjadi serupa dengan Allah. Dan jiwa itu sendiri tampaknya lebih Allah daripada jiwa. Jadi tetapi ini berbeda dengan pandangan misalnya spiritualitas Timur Hindu, di mana dikatakan itu misalnya apa yang disebut Advaita itu, di sini berbeda. Manusia tetap manusia walaupun dia menjadi begitu indah, memang dikatakan itu. Lalu dalam hal ini ada satu pengalaman yang menarik yang dialami Santa Katarina dari Siena. Suatu saat Tuhan menyatakan bahwa dia seorang kudus, jadi manusia kudus. Lalu Santa Katarina melihat itu luar biasa itu, sehingga dia tersungkur dari menyembah dan dikira itu Allah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan sembah dia, itu bukan Allah, dia itu manusia seperti engkau. Jadi artinya bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang indah sekali. Tapi sayang banyak orang tidak mengerti itu. Lebih-lebih dalam dunia sekarang ini itu dengan propaganda macam-macam, dengan ya katakanlah media sosial yang menyesatkan. Yang indah dan sebagainya. Dan karena itu sebetulnya saudara-saudara di sini sedikit saya kalau dipikir-pikir para biarawan-biarawati itu yang meninggalkan segalanya, lebih-lebih suster Karmelites ya, yang tinggal di dalam klosura, tidak pernah keluar, padahal ada pinter dan sebagainya, cantik-cantik, pinter, tapi kok goblok-goblok ya. Mau hidup seperti itu. Nah, ini dalam pandangan manusia duniawi yang tidak mengerti. Tetapi bagi mereka ini justru karena apa? Karena bertemu dengan Allah itu jauh lebih indah dan lebih membahagiakan daripada segala kemuliaan duniawi. Tentu saja saudara-saudara, panggilan kita berbeda-beda. Sebagai misalnya sebagai biarawan biarawati itu sudah berbeda panggilannya, seperti Suster Karmelites atau seperti Suster Mother Teresa yang berkarya di antara miskin dan sebagainya. Tapi juga sebagai ini, karena saya lihat di sini banyak sekali dari kaum awam yang ada di sini, ini juga bagi Anda semua juga panggilan untuk mengenal Allah lebih dalam itu juga disediakan bagi Anda. Sehingga misalnya sebagai contoh ya, itu orang tua Santa Teresa Lisieux. Santa Teresa Lisieux seorang biarawati Karmel, dari Karmel ya, Karmelites, yang selama hidupnya tidak pernah keluar biara, tapi kemudian sudah wafatnya terkenal di mana-mana. Tapi orang tuanya, jadi itu yang melahirkan Teresa ini, akhirnya dua-dua menjadi orang kudus, digelarkan kudus. Karena mereka memang hidupnya, walaupun hidup di tengah-tengah dunia yang ramai, hatinya selalu terarah kepada Allah. Dan saya juga kenal beberapa orang awam yang memang di tengah-tengah kesibukannya, hatinya selalu terarah kepada Allah. Ya, lalu sekarang bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk persatuan yang demikian indahnya itu? Pertama-tama perlu kita sadari bahwa itu merupakan rahmat Allah. Kita dengan usaha kita tidak bisa sampai di situ. Tapi Tuhan yang menawarkan kita, dan bila kita berkata, ya saya mau, dan sungguh-sungguh
menjadikan Allah nomor satu, maka dan kita tidak terikat oleh apapun juga, maka Tuhan akan membawa kita di situ. Jadi kita boleh mengharapkan pengalaman itu semata-mata karena kerahiman Tuhan. Bukan karena kita baik lalu kita diberi itu, tidak. Tetapi karena kerahiman Tuhan yang lebih dahulu memanggil kita, memang memanggil kita untuk menjadi kudus, untuk menjadi serupa dengan Allah. Jadi itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jadi kita di sini perlu sekali menyadari panggilan Tuhan yang begitu luhur dan begitu indah. Jadi ibaratnya itu. Jadi di sini misalnya Santo Yohanes Salib itu memberikan definisi tentang cinta kasih yang sangat menarik. Jadi inti sebetulnya kekudusan itu ialah cinta kasih, dan hukum, seluruh hukum itu dirangkum dalam satu, yaitu cinta kasih seperti sabda Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dan kasihlah, itulah hukum yang pertama dan terutama. Jadi itu jangan dilupakan yang pertama dan utama, dan kemudian kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi artinya kalau kita kemudian hendaklah kamu jadi kudus seperti Allah adalah kudus. Jadi menjadi kudus itu apa? Artinya berkembang dalam kasih ini, saudara. Karena itu sebetulnya setiap orang Kristen, siapapun dia, kalau dia betul mempunyai kasih dan mau hidup dalam kasih dan tumbuh dalam kasih, dia akan menjadi semakin serupa dengan Allah. Jadi saya katakan lagi apa yang dikatakan Santo Yohanes Salib tadi, mencintai. Mencintai berarti berusaha atau berjerih payah untuk melepaskan dan menanggalkan diri sendiri dari segala sesuatu yang bukan Allah dan demi Allah. Jadi kita menghargai itu. Ini tidak berarti bahwa ya kalau kita lihat kita harus menomorsatukan Allah dalam segala sesuatu. Ini tidak berarti lalu ya terus harus puasa sampai kurus kering dan sebagainya, tidak. Itu kadang-kadang itu sekarang itu kita ada masa puasa, itu puasa pantang itu untuk seperti sarana-sarana untuk menguasai diri supaya hati kita tidak terikat oleh hal-hal itu, tapi terikat kepada Allah. Jadi itu. Jadi artinya, jadi cinta kasih itu ialah suatu sikap yang menghargai Allah secara nyata di atas segala sesuatu. Nah ini sebetulnya kan. Oleh karena itu dalam persatuan demikian itu jiwa diangkat kepada satu pengertian yang mengatasi segala pengertian. Karena itu kita lihat kalau ada satu jamahan Allah, satu saja, satu sentuhan saja, ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi, oleh karena itu, sekarang kalau kita lihat dalam sejarah spiritualitas, memang macam-macam ungkapan tetapi isinya sama. Jadi misalnya spiritualitas itu cara untuk mengasihi Tuhan, misalnya sebagai contoh saudara, yang dilakukan yaitu dilakukan Mother Teresa misalnya, itu mengasihi Tuhan dengan melayani orang-orang miskin. Nah ini salah satu cara. Tapi motivasinya ialah Tuhan sendiri. Karena itu Mother Teresa mengatakan bertemu dengan Yesus di dalam doa, bertemu dengan Yesus dalam sakramen-sakramen, dan kemudian bertemu dengan Yesus dalam diri orang yang paling miskin di antara orang miskin. Jadi intinya sebenarnya selalu bertemu dengan Yesus. Ya itu.
Jadi itu memang pribadi. Lalu misalnya suster-suster Karmelites yang hidup di balik itu biara yang itu ada klausura, ada tradisi tidak pernah keluar dari itu. Ya memang sekarang itu kalau ke dokter mereka juga masih keluar. Tapi dulu sama sekali tidak, itu sama sekali tidak keluar. Tapi mengapa mereka di situ? Yaitu supaya seluruh hidupnya, seluruh waktunya diarahkan kepada Tuhan. Hidup bagi Tuhan melulu. Lalu saudara-saudara, kemudian intinya kembali lagi, kalau mereka di dalam biara tadi, yaitu supaya mereka betul-betul dengan segenap hati mengasihi Tuhan, menjadikan Dia segala-galanya itu. Jadi itu. Lalu seperti misalnya sebagai contoh yang konkret itu Santa Teresa dari Lisieux. Kalau kita lihat Santa Teresa dari Lisieux yang juga menjadi kemudian teladan kita dewasa ini, secara manusiawi dia itu orang yang biasa, tidak ada yang luar biasa. Bahkan saudara yang menarik, suster-susternya yang sesama di biara pun tidak kenal bahwa ini orang kudus besar. Lalu ada komentar dari susternya, Teresa memang anak yang baik, manis, tapi tidak ada yang istimewa. Tetapi justru ini istimewa Teresa, dia melakukan segala sesuatu demi cinta kepada Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi apa yang dilakukan Santa Teresa itu juga dapat kita lakukan semua. Jadi Anda semua juga dapat melakukan itu. Ya, baik. Sekarang kita melihat lagi pengalaman Allah sebagai syarat mutlak untuk kehidupan Kristiani pada zaman ini. Dalam situasi dunia seperti sekarang ini, bagi orang Katolik pengalaman Allah merupakan sesuatu yang mutlak. Tanpa pengalaman itu, arti Katoliknya akan hilang, arti imannya akan hilang, arti Kristianinya juga akan hilang. Karena itu ada seorang teolog besar dari abad yang lalu, itu Karl Rahner, mungkin Anda pernah mendengar nama itu, yang cukup terkenal, mengatakan demikian. Orang-orang Kristen masa depan harus menjadi mistikus atau mereka berhenti menjadi orang Kristen. Mungkin Anda terkejut, jadi harus menjadi mistikus ya. Tapi yang dimaksudkan itu apa? Yang dimaksudkan oleh Karl Rahner menjadi mistikus itu ialah bahwa mereka itu benar-benar mengalami kehadiran Allah yang hidup. Tidak hanya tahu, melainkan mengalami sungguh-sungguh secara nyata. Dan itu perjumpaan pribadi dengan Allah. Dan itu yang mengubah hidup mereka. Dan itulah yang sesungguhnya ditawarkan oleh Allah sendiri pada zaman ini lewat apa yang disebut pencurahan Roh Kudus. Dan dewasa ini di tempat-tempat kami di mana-mana itu pusat pengajaran kami dan juga yang lain itu melalui apa yang disebut retret awal, orang disiapkan untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan sesudah mengalami pencurahan Roh Kudus, hidupnya berubah. Itu jadi menjadi berubah sama sekali. Ya. Jadi saya masih teringat ini ada seorang ibu yang dulunya itu dia sebagai orang Katolik, ya kok tidak punya kitab suci, akhirnya dia beli kitab suci. Tapi kemudian dia melihat itu kitab itu dibaca, nggak ngerti apa-apa, akhirnya diletakkan di rak saja. Kemudian suatu saat dia mengikuti retret awal ini dan dia mengalami pencurahan, dia tersentuh. Sejak waktu itu kemudian dia didorong untuk
membaca kitab suci, dan sejak waktu itu kitab suci menjadi pegangannya yang sungguh-sungguh, karena dia bisa menyadari rahmat Allah, sehingga kitab suci betul-betul menjadi sabda Tuhan yang hidup. Nah, ini karena itu penting sekali pencurahan Roh Kudus itu, khususnya untuk zaman ini. Memang sebelum itu orang juga mengalami Allah, mengalami kasih Allah walaupun tanpa pencurahan Roh Kudus. Tapi itu situasi zaman dulu dan sekarang itu berubah. Misalnya katakanlah 100 tahun yang lalu situasi itu berbeda sekali dengan sekarang ini. Jadi kemudian tadi dikatakan menjadi mistikus, artinya orang yang betul-betul mengenal Allah dan boleh mengalami kasih-Nya. Jadi ini, tetapi bagaimana hal itu dapat terjadi? Ya, bila juga banyak juga orang-orang itu, misalnya para imam, para religius, tidak lebih dahulu menjadi mistikus-mistikus, menjadi insan-insan Allah sendiri. Jadi bagaimana Recording in progress. kita dapat menjadi insan-insan Allah kalau kita tidak pernah mengalami kasih atau kehadirannya. Baiklah saudara, sekarang kita lihat lebih lanjut mengenai kita menyadari kekayaan rohani gereja yang sebetulnya sangat besar. Sebetulnya pencurahan Roh Kudus itu membawa kita kepada satu pengalaman konkret tentang kasih Allah yang hidup dan memang merupakan rahmat istimewa dalam milenium ketiga ini yang sudah dimulai seabad yang lalu. Namun itu baru pengalaman awal. Jadi pencurahan roh itu pengalaman, itu boleh kata membuka pintu ya. Dan kemudian kita harus masuk lebih dalam. Nah, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Santa Teresa misalnya dalam puri batinnya itu pintu, tapi kita bisa masuk lebih dalam terus gitu. Nah, itu. Dalam hal ini gereja sebetulnya memiliki kekayaan yang luar biasa besarnya dalam gereja. Kekayaan luar biasa. Sayangnya dewasa ini banyak orang Katolik itu boleh saya umpama seperti apa? Seperti ayam yang kelaparan di gudang padi. Bagaimana? Itu aneh. Tapi memang seperti ayam kelaparan di gudang padi. Bagaimana kok bisa kelaparan? Karena dia tidak bisa akses kepada padi-padi itu. Mungkin karena dia terkurung atau mungkin karena ya itu tidak bisa membuka karungnya dan sebagainya. Jadi kalau dipikir aneh, kelaparan di gudang padi. Nah, begitu juga gereja Katolik itu punya kekayaan yang luar biasa, tetapi sayangnya banyak orang dewasa ini tidak mengenal kekayaan itu. Dan justru karena itu saudara ini, ya kita punya kekayaan begitu besar, gereja Katolik besar, tapi sayang banyak yang tidak mengenalnya itu. Nah sekarang itu sayang sekali banyak orang juga yang gereja sibuk dengan usaha-usaha sosial dan sebagainya, tapi melupakan yang pokok. Memang usaha sosial itu juga penting, tapi tanpa kasih, tanpa iman kepada Allah, itu sedikit saja artinya. Ya, jadi itu. Lalu di sini saya kutipkan apa yang dikatakan Paulus kedua tadi ya. Bukankah itu salah satu di antara tanda-tanda zaman bahwa di dunia sekarang ini
kendati sekularisasi yang tersebar luas, ada kebutuhan yang meluas akan spiritualitas. Kebutuhan yang mengungkapkan di sebagian besar sebagai kebutuhan baru akan doa, akan pengalaman doa, pengalaman Allah. Lalu ini, karena itu juga di tempat-tempat kami, misalnya juga di Lembah Karno dulu, itu sampai sekarang juga kita menyajikan itu, membawa orang pada pengalaman-pengalaman itu. Ya memang sekarang ini dengan adanya COVID ini ya rumah retret masih tertutup, tapi kita lewat juga online itu juga lewat live streaming dan sebagainya masih bisa. Tapi maksud saya begini, jadi orang itu sebetulnya merindukan pengalaman Allah. Nah, saya rasa Anda semua yang hadir ini juga sebetulnya dalam hati merindukan itu. Ya, bukan demikian. Ya, jadi saya kira itu. Lalu saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang wartawan yang datang ke Lembah Karno pas hari Minggu. Banyak orang datang. Lalu dia bertanya kepada saya, Romo, mengapa begitu banyak orang datang ke sini? Lalu saya itu secara spontan menjawab, ada gula, ada semut. Lalu dia tanya, gulanya itu apa? Gulanya yaitu pengalaman Allah. Bahwa orang di sini mengenal Allah. Maka itu begitu banyak orang. Mengapa mereka kalau dipikir jauh-jauh dan sebagainya datang ke sini? Bahkan itu juga misalnya ke Ngadireso tempat kami ada orang-orang dari Kalimantan ya waktu itu naik kapal untuk datang untuk ikut retret ke Ngadireso. Mengapa? Karena di sana mereka menemukan gula. Tapi saya pikir juga kalau gulanya hilang, semutnya ya lari semua, tidak ada yang datang lagi. Jadi ini saudara yang terkasih, sebetulnya bagi kita semua Tuhan merindukan itu. Tuhan merindukan supaya kita datang kepada dan mengalami betapa sebetulnya kita itu berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita menolak Tuhan, kita berharga bagi siapa? Bagi iblis untuk jadi siksaannya nanti. Nah ini, karena itu, ini merupakan suatu yang luar biasa yang disediakan Tuhan pada kita. Jadi itu, dan dari sini Yohanes Paulus kedua menunjukkan 3 tokoh sebetulnya atau 4 ya. Jadi itu 3 dari 4 tokoh itu yang bisa menjadi panutan kita. Itu disebutkan Santa Teresa Avila, Yohanes Salib, dan kemudian juga Teresa Lisieux dan Katarina dari Siena. Jadi itu beberapa. Nah ini yang bisa menjadi panutan bagi kita. Dan saya kira untuk zaman ini, untuk manusia yang paling saya kira paling menarik dan itu bisa diikuti semua, yaitu Santa Teresa Lisieux. Ada bukunya itu di sini, tidak saya bawa sekarang, tapi itu ada bukunya yang ditulis itu Kasih, Kepercayaan, dan Pasrah. Itu menurut satu uraian tentang Santa Teresa dari Lisieux. Ya, jadi begitu juga misalnya seperti yang dikatakan Yohanes Paulus kedua, peranan Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib itu juga masih aktual sampai sekarang dan penting untuk dunia dewasa ini karena mereka menunjukkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa Santo Yohanes Salib itu tidak hanya dikenal oleh orang-orang Kristen, tapi bahkan juga di luar agama Kristen ada tokoh-tokoh yang mempelajari Yohanes Salib dan memang sangat menghargai Yohanes Salib itu. Ya, jadi tadi saya 2 tokoh itu Yohanes Salib dan Teresa Avila, tapi di samping itu
untuk milenium ketiga ini, saya kira Santa Teresa Lisieux, seorang karmelites yang sederhana, tetapi yang hatinya penuh dengan kasih kepada Allah. Dan tujuannya hidupnya itu untuk mengasihi Allah di atas segala sesuatu. Sebetulnya ini juga yang menjadi cita-cita keluarganya itu. Jadi misalnya ayahnya, ibunya Santa Teresa, itu semua orang-orang biasa, katakanlah ayahnya mempunyai usaha kecil dan sebagainya. Tapi itu semua tidak lepas dari Allah. Jadi semuanya diarahkan kepada itu Tuhan. Sehingga akhirnya mereka pun sekarang itu digelarkan kudus ya. Sudah menjadi santo dan santa itu. Jadi Santa Teresa mengajarkan Teresa Lisieux itu jalan kecil yang sangat mendalam berdasarkan cinta kasih. Jalan kecil ini membawa orang pada persatuan cinta kasih dengan Allah yang sangat mendalam, yang mengubah segalanya, yang oleh para mistisi disebut dengan istilah persatuan transforman. Seperti yang menjadi cita-cita Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib. Jadi ini Santa Teresa juga mengarah ke situ, tetapi lewat apa yang disebut jalan kecil. Jalan kecil artinya jalan yang bisa dilewati dan ditempuh oleh kebanyakan orang, yaitu jalan cinta kasih yang dapat diikuti oleh banyak orang. Di sini saya mau kutipkan apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II tentang Santa Teresa ini. Sabda Tuhan dalam hal ini sangat jelas dan nyata, sehingga kita tidak dapat mengurangi pentingnya. Banyak hal memang perlu untuk perjalanan gereja dalam sejarah, apalagi dalam abad yang baru ini, tetapi tanpa cinta kasih, itu yang disebut dalam bahasanya agape atau karitas, semuanya akan sia-sia. Sekali lagi, Rasul Pauluslah yang mengingatkan kita akan hal itu dalam maddah cinta kasihnya. Bahkan bila kita berbicara dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, dan bahkan bila kita memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, namun tanpa cinta kasih, semuanya sia-sia belaka. Cinta kasih sungguh-sungguh merupakan jantung gereja, seperti yang benar-benar dimengerti oleh Santa Teresa Lisieux. Jadi cinta kasih jantung gereja. Yang ini kata-kata Paus Yohanes ya, seperti yang benar-benar dimengerti oleh Santa Teresa dari Lisieux, yang saya gelarkan sebagai pujangga gereja, justru karena dia canggih dalam siensia amoris atau ilmu cinta kasih. Saya mengerti bahwa gereja memiliki hati dan bahwa hati itu telah menyala dengan cinta kasih. Saya mengerti bahwa cinta kasih saja yang menggerakkan anggota-anggotanya untuk bertindak. Saya mengerti bahwa cinta kasih mencakup semua panggilan, bahwa cinta kasih adalah segalanya. Itu dikatakan Paus dalam ensikliknya Novo Millennio Innuente nomor 42. Jadi ini saudara. Jadi kita melihat di situ, ini tadi jalan yang utama sebetulnya. Lalu yang lain-lain tadi sebetulnya itu semua merupakan sarana-sarana untuk tumbuh dan berkembang dan cinta kasih. Sekarang karena kita akan mulai kursus ini, yang dilakukan di Stikas Santo Yohanes Salib. Stikas itu sebetulnya sekolah tinggi
Catholic Seminary. Jadi seperti itu nama yang diberikan oleh Depak sebetulnya. Dan kan itu yang diakui oleh Depak juga. Jadi Sekolah Tinggi Katolik Seminari itu namanya STIKAS itu. Dan memang pendidikan ini memang ya itu rahmat Tuhan yang luar biasa STIKAS ini yang terjadi karena penyelenggaraan Allah luar biasa sehingga STIKAS itu bisa muncul. Jadi sekarang mau saya bahas sedikit mengenai STIKAS itu ya. Jadi tadi dan memang STIKAS itu yang sekarang menyelenggarakan ini kursus ini itu didirikan secara resmi oleh Monsignor Hieromus Bumbun itu Uskup Agung Pontianak pada tanggal 2 Februari 2012. Kemudian diresmikan dalam perayaan Ekaristi Meriah oleh Monsignor Bumbun juga pada 4 September 2012. Sekaligus juga kuliah perdana. Lalu kemudian pada tanggal 25 Maret 2014, gedung kuliah STIKAS diresmikan dan diberkati oleh Monsignor Antonio Filippasi, nunsius di Jakarta, dan dihadiri oleh banyak umat, imam, dan beberapa uskup. Antara lain juga dulu Monsignor Hadi Sumarto. Kini STIKAS telah menjadi sekolah tinggi internasional karena mahasiswa-mahasiswinya berasal dari 4 negara. Jadi yaitu Indonesia, Malaysia, Cina, dan Vietnam. Selain frater-frater CSC dan Suster Putri Karmel, juga ada calon-calon imam diosesan dari 3 keuskupan dari Malaysia, yaitu dari Keningo dan Kota Kinabalu di Sabah dan Miri di Sarawak. Kecuali juga ada calon imam diosesan dari keuskupan Momiri. Tahun kuliah baru nanti mungkin ada dari keuskupan lain. Lalu apa yang menjadi cita-cita STIKAS ini, saya kira yang ikutin juga tahu. Untuk STIKAS ini kami mengambil Santo Yohanes Salib sebagai pelindung. Mengapa? Karena dia adalah seorang teolog dan mistikus sekaligus, seorang pujangga gereja, doktor mistikus. Dengan mengambil Santo Yohanes sebagai pelindung, sejak semula kami mau menegaskan bahwa tujuan STIKAS bukan sekedar mau memberikan pengetahuan intelektual belaka, entah itu filsafat ataupun teologi ataupun kitab suci, tetapi pertama-tama STIKAS itu pertama-tama mau membentuk orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman penuh, yang beriman dan penuh dengan Roh Kudus, yang mau menjadikan Yesus Kristus pusat hidup mereka, baik itu imam-imam religius atau rasul-rasul awam. Memang sekarang belum ada. Mereka itu harus menjadi orang-orang yang telah jatuh cinta pada Yesus dan mau terus berkembang dalam pengenalan akan Yesus Kristus serta mengejar kekudusan. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang spiritualitas. Yang karena itu juga diadakan kursus ini yang terbuka untuk semua orang, bukan hanya itu para mahasiswa-mahasiswi STIKAS, sehingga mampu mendampingi orang lain dalam perjalanan rohani mereka. Jadi pendidikan itu supaya mereka itu betul-betul mengenal Allah. Karena apa, saudara? Kalau orang tidak pernah mengenal Allah, orang tidak bisa membawa orang lain kepada pengenalan itu. Seperti pepatah dalam bahasa Latin yang sudah lama dikatakan, nemo dat quod non habet.
Tidak seorang pun bisa memberikan apa yang tidak dimiliki. Apakah Anda bisa memberikan sesuatu yang kepada orang yang tidak Anda miliki? Nah, itu hanya omong kosong saja kalau begitu. Maka gitu, cita-cita Stikas ini kemudian diungkapkan dalam visi dan misinya. Maka ini saya bahas juga karena Anda akan mengikuti kursus di Stikas ini tadi pengantar secara seluruhnya ya. Jadi visi dan misi Stikas apa? Itu gereja, itu visinya gereja dan dunia dewasa ini sangat membutuhkan insan-insan Allah. Saksi-saksi Yesus Kristus yang penuh iman dan Roh Kudus. Itu visinya. Kemudian misinya dalam kuasa Roh Kudus menjadi alat Tuhan untuk membentuk insan-insan Allah. Saksi-saksi Kristus yang hidup, baik imam religius maupun awam yang handal dalam bidang masing-masing. Kalau saya tadi sebut awam, memang dalam pikiran saya juga ada cita-cita suatu saat mungkin membentuk cabang sebagai suatu itu teologi untuk awam yang memang itu juga ada gelar akademisnya, tapi lebih diarahkan kepada itu membentuk nanti misionaris awam itu. Lalu sekarang uraian tentang jadi visi tadi ya. Jadi kemudian pertama insan-insan Allah. Dunia dewasa ini telah berubah menjadi suatu dunia kekafiran modern yang mengajak manusia kepada kemurtatan besar-besaran terhadap Allah. Nilai-nilai hukum Allah dan hukum alam dijungkir balikan. Dan manusia menciptakan di hukumnya lepas dari Allah. Bahkan banyak yang terang-terangan menyangkal adanya Allah dan meremehkan hukum-hukumnya. Misalnya sekarang kita lihat yang sangat menyedihkan yaitu Eropa dan Amerika. Yang dulu negara Kristen sekarang menjadi negara kafir modern. Khususnya Amerika itu mengerikan sekali. Jadi melalui media sosial yang canggih, dunia kafir ini telah menguasai sebagian besar manusia. Yang seperti tadi saya katakan Eropa dan Amerika, dua negara-negara Kristen yang bersandar pada Allah telah murtad dan menjadi negara kafir dan sekularistis yang modern, yang mengerikan dan yang mengekspor kekafirannya dan sekularismenya ke seluruh dunia. Di balik semuanya itu, saudara, kita tahu berdirilah si jahat. Penguasa dunia yang gelap ini, yaitu sudah tadi. Dan karena itu, justru dalam situasi ini, lepas dari Allah, manusia akan menjadi mangsa iblis dengan mudah sekali. Dan kita hanya bisa bebas itu kalau kita bersatu bersandar pada Allah. Karena itu, dalam situasi seperti ini, gereja dan dunia betul-betul membutuhkan kehadiran insan-insan Allah. Baik itu imam, religius, maupun awam. Dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin di sini sedikit ada satu itu, kami punya suatu misi yang ditangani bukan oleh imam, bukan suster, tapi oleh anak-anak muda, kaum awam, anak-anak muda. Dan misi di Pegunungan Meratus, di Kalimantan Selatan. Kalau ditanyakan siapa itu sana? Itu anak-anak muda, saudara. Anak-anak muda. Dan kemudian mereka sudah bisa berkarya di Pegunungan Meratus dan sudah banyak
kampung-kampung yang kemudian terbuka untuk iman Katolik. Recording in progress. Jadi ini begitu. Karena itu gereja dewasa ini, gereja dunia membutuhkan kehadiran insan-insan Allah, baik itu imam religius maupun awam. Seorang insan Allah yang disebut a man or woman of God, a man or woman of God dalam arti yang sepenuh-penuhnya adalah seorang Kristen, Jadi termasuk Anda semua ya, Kristen, yang karena rahmat Roh Kudus memiliki pengalaman Allah secara pribadi dan mengalami kasih-Nya secara nyata, serta memiliki hubungan yang mendalam dengan Dia, serta terus tumbuh di dalam kemesraan Allah. Ia harus seorang yang sungguh-sungguh hidup untuk Allah dan perkara-perkara Allah dalam hidupnya dengan jelas harus dibimbing oleh Roh Allah sendiri. Ia sadar bahwa di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya menyebut anak-anak muda menjadi misionaris di Pegunungan Meratus, bagaimana itu bisa? Karena mereka pertama-tama hatinya tadi dijamah oleh Tuhan. Mereka mengalami kasih Allah. Dan karena itu hati yang begitu penuh dengan semangat berkobar ingin membagikan kasih itu kepada sesamanya. Dan ini juga itu yang merupakan saya kira masa depan gereja. Bahwa kaum awam itu juga bisa menjadi misionaris misi, termasuk Anda semua yang hadir di sini. Jadi itu bisa men-sharingkan kepada temannya dan sebagainya. Saudara-saudara, karena persembahan saya masih ingat ada seorang ibu yang dulu dari Malang, almarhum ya. Ibu itu orang sederhana. Dia itu kalau disuruh mengajar dia tidak bisa karena memang dia takut. Tapi ibu ini dengan temannya, dengan kenalan macam-macam, dan dia bisa sharingkan pengalamannya. Dan Anda tahu, tiap-tiap tahun dia bisa membawa sampai biasanya antara 5 sampai 9 orang itu untuk percaya kepada Yesus dan menjadi itu. Kalau mereka sudah mulai percaya dan mau dibaptis, lalu oleh ibu itu diantarkan ke pastornya. Pastor, ini orang ini mau menjadi Katolik, kemudian pastornya memberi katehese gitu. Dia tidak bisa, tapi dia bisa sharing. Maka kalau Anda juga kemudian mengalami sri kasih Allah dan kemudian sharingkan kepada itu, dunia akan menjadi lain, saudara. Dunia akan dipenuhi dengan orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Jadi karena itu kita harus mengejar kekudusan tadi, artinya semakin bersatu dengan Yesus, semakin mengenal Dia. Jadi itu tadi mengejar kekudusan. Jadi itu juga sebetulnya yang diungkapkan dalam Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium 40 bahwa kita harus mengejar kekudusan itu. Kemudian saya kutip lagi dari ini Santo Yohanes Paulus kedua dalam ensiklik yang sama Novum Millennio Inventor nomor 30 dikatakan demikian, bahwa semua inisiatif pastoral harus ditaruh dalam hubungan dengan kekudusan. Sekali jubileum itu lewat, kembali kita tempuh jalan kita yang lazim, tetapi sambil mengerti bahwa penekanan pada kekudusan lebih daripada sebelum ini tetap termasuk tugas pastoral yang mendesak. Karunia kekudusan objektif itu ditawarkan kepada semua orang yang telah dibaptis. Jadi itu. Dan inti kekudusan sebenarnya saya katakan bukan lain daripada itu cinta kasih itu.
Tetapi pada gilirannya, anugerah itu juga menjadi tugas yang harus membentuk keseluruhan hidup Kristiani. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Kutipan dari 1 Tesalonika 4:3. Itu tugas yang menyangkut tidak hanya orang-orang Kristiani tertentu, tetapi seluruh umat beriman Kristiani. Entah dalam status atau tingkat manapun, dipanggil untuk kekudusan hidup Kristiani dan untuk kesempurnaan cinta kasih. Jadi ini bukan hanya untuk para biarawan-biarawati dan imam, tetapi untuk juga semua orang beriman, untuk orang-orang awam juga. Demikian juga misalnya Paus Benedictus ke-16 juga memakai istilah man of God dan a man of God. Lalu memang di sini Paus Benedictus berbicara di hadapan para superior dan seminaris dari 3 seminari di regional Italia Selatan dalam hubungan dengan pembinaan para seminaris. Lalu Paus berkata bahwa para imam masa depan, jadi para imam masa depan harus mengerti dan menghargai struktur internal dari iman sebagai keseluruhan, sehingga dapat menjadi suatu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan umat. Studi teologi harus selalu memiliki hubungan yang erat dengan hidup doa. Sesungguhnya amat vital bahwa aktivitas pelayanan imam yang banyak itu harus secara harmonis diintegrasikan dengan hidup rohaninya. Dan itulah pula, saudara, mengapa saya terinspirasi untuk mendirikan Stikas itu. Sebetulnya bukan saya ya, tapi Tuhan yang mendorong saya untuk itu. Dan kalau kita pikir, ini memang waktu permulaan mendirikan Stikas ini banyak orang komentar, orang gila ini dan sebagainya. Tapi sekarang menjadi suatu realitas yang itu. Bagaimana bisa mendirikan suatu sekolah teologi itu? Jadi kalau Anda nanti ada waktu boleh berkunjung ke sana, yang itu. Itu kami waktu ke sana mulai itu tanpa modal. Tapi akhirnya toh ya karena memang itu kehendak Tuhan bisa terjadi, dan sekarang sudah terjadi, gedung-gedungnya dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena memang kalau itu kehendak Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, jadi yang penting demikian. Lalu ini sebagai penutup Paus tadi mengutip Santo Yohanes itu Paus Yohanes 22. Jadi dikatakan demikian. Ini khususnya lebih penting untuk para imam, lebih daripada imam yang terpelajar, pandai khotbah, imam yang up to date, kita membutuhkan imam-imam yang kudus dan menguduskan. Kata-kata ini lanjut Paus tetap berlaku hari ini karena seluruh gereja dan daerah dari mana kamu berasal lebih daripada masa-masa lampau lebih membutuhkan pekerja-pekerja Injil, yaitu orang-orang yang dapat memberikan kesaksian yang bisa dipercaya dan yang mempromosikan kekudusan dengan hidup mereka sendiri. Dan untuk itulah, karena itu Stikas itu kami adakan. Kemudian lagi selanjutnya sebagai saksi-saksi Kristus. Sebagai saksi yang mengenal Dia secara pribadi, ia akan dapat memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bukannya dapat menyajikan ide-ide yang bagus tentang Yesus Kristus, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan Kristus yang hidup, karena Dia sendiri telah mengalami kehadirannya yang menyelamatkan.
dia akan dapat membawa orang lain secara nyata kepada perjumpaan dengan Yesus yang hidup. Dan menjadi saksi berarti harus mengenal Yesus lebih dahulu. Maka kalau Anda juga masing-masing mengenal Yesus, Anda bisa menjadi saksi Yesus. Seperti tadi contohnya ibu dari Malang itu. Ya, itu sudah meninggal beliau. Jadi karena itu seperti dikatakan oleh Paulus ke-6, gereja ada untuk evangelisasi. Jadi gereja tidak berdiam saja, bukan untuk karya-karya sosial, itu juga penting, tapi evangelisasi itu nomor 1. Tugas untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa merupakan tugas hakiki dari gereja. Itu dikatakan Paulus dalam Evangelii Nuntiandi itu nomor 14. Kemudian Paulus melanjutkan, mewartakan Injil sesungguhnya merupakan rahmat dan panggilan yang khas bagi gereja, merupakan identitas yang terdalam. Gereja ada untuk mewartakan Injil. Itu tadi dalam NCK yang sama. Jadi pewartaan itu ditujukan baik kepada orang-orang yang telah dibaptis, tetapi belum sungguh-sungguh mengenal Kristus. Maka disebut reevangelisasi. Namun juga kepada mereka yang sama sekali belum mengenal Kristus, maka merupakan evangelisasi dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Hal itu ditegaskan oleh Paulus dalam ensikliknya itu, jadi Evangelii Nuntiandi nomor 53. Dan kemudian hal itu ditegaskan oleh penggantinya, yaitu Yohanes Paulus II, yang mengatakan bahwa dialog antar umat beragama tidak dapat begitu saja menggantikan pewartaan, tetapi tetap diarahkan kepada pewartaan. Jadi Novo Millennium Invente tadi nomor 56. Kemudian dalam ensikliknya Redemptoris Missio, Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan bahwa sekarang ini saatnya telah tiba untuk mengabdikan seluruh tenaga gereja bagi suatu penginjilan yang baru dan bagi tugas perutusan kepada bangsa-bangsa. Itu nomor Redemptoris Missio nomor 3. Penginjilan yang baru. Jadi bukan hanya lewat kehadiran saja. Tugas ini berlaku untuk seluruh gereja dan semua anggotanya, termasuk kaum awam. Dan tadi contoh yang saya berikan, dan ini memang saya sangat bersyukur, itu untuk anak-anak muda yang menjadi misionaris di Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Dan juga saudara, ini mungkin bagi Anda kelihatannya aneh, di Merauke ada anak-anak muda juga yang memimpin rumah retret. Dan mereka yang memberikan retret di situ. Dan ternyata peminatnya cukup banyak. Tiap-tiap kali ada. Kalau dipikir, dan itu yang menangani itu apa? Anak-anak muda. Jadi anggota untuk KTM. Mereka tidak pernah sekolah teologi, tapi memang diberi bimbingan rohani juga ya. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir aneh juga. Mereka itu disiapkan untuk itu, kita di Indonesia disebut sebagai volunteer. 1 bulan kursus pendalaman iman, dan kemudian 1 bulan lagi kursus diberikan pembinaan khusus, mereka live-in, biasanya di Lembah Karmel ya, live-in, itu untuk dibimbing bagaimana dapat menjadi itu volunteer atau menjadi misionaris itu. Dan ternyata bisa. Jadi kalau kita pikir-pikir anak-anak muda berretret, dan seperti di Merauke juga lumayan yang datang, cukup banyak yang berminat
pada retret mereka. Ya, jadi dalam evangelisasi Paulus juga menekankan peranan penting para saksi, bukan hanya sekedar pengajar yang tidak menghayati apa yang diwartakannya. Jadi manusia modern lebih senang mendengarkan saksi-saksi daripada para pengajar, kecuali jika pengajar-pengajar itu sendiri adalah saksi-saksi. Jadi itu Evangelismus Yandi nomor 41. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu penuh iman dan Roh Kudus. Pengenalan akan Yesus Kristus yang hidup itu bermula dari pengalaman Roh Kudus lewat suatu pencurahan Roh Kudus yang ditawarkan Tuhan kepadanya dan yang ditanggapi dalam iman. Bertolak dari pengalaman Roh Kudus itu yang akan berkembang dalam iman dan karunia akan Roh Kudus yang akan memampukannya menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Saudara-saudari, sini saya mau sharing sedikit tentang kecuali sekolah teologi Stikas Santo Yohanes Salib, kami juga mendirikan sebuah universitas, sekarang belum menjadi universitas, tapi sudah menjadi institut di Bengkayang, Keuskupan Pontianak juga. Dan institut namanya Institut Syanti Buana. Dan ini untuk anak-anak, jadi untuk awam ya, bukan untuk religius tapi awam. Jadi di situ, di samping pengajaran-pengajaran ilmiah yang biasa, sekolah tinggi ini, jadi di Bengkayang itu sebuah kota kecil di Keuskupan Pontianak di Kalimantan Barat, itu kuliah dimulai dengan retret awal, saudara. Retret awal dan penyembuhan batin. Dan kemudian syaratnya untuk 2 tahun pertama semua mahasiswa harus tinggal di asrama. Nah, di situ mereka dibina secara rohani, juga ada pertemuan sel dan sebagainya. Dan kemudian yang luar biasa setelah mengalami beberapa itu, tahun kedua, mereka sebagai KKN disuruh pergi ke kampung-kampung untuk apa? Untuk memberikan retret kepada orang-orang kampung di sana. Karena di sana itu banyak sekali stasi-stasi yang terpencar, yang hampir sulit dikunjungi para imam karena hanya ada berapa puluh stasi, imamnya 2. Lalu mahasiswa-mahasiswa itu diutus ke kampung itu untuk memberikan retret. Dan bagaimana reaksinya yang luar biasa. Kemudian ternyata tanggapan umat dusun-dusun itu begitu positif sehingga akhirnya apa? Ada kampung-kampung tetangga yang mengatakan, kami juga minta dong, kami juga mau. Jadi akhirnya begitu. Jadi begitu mahasiswa-mahasiswa itu yang memang ada pengajaran rohani juga, ada pelajaran agama dan spiritualitas, dan mereka tiap hari memang dalam asrama itu dibentuk rohaninya, ada doa bersama dan sebagainya. Dan bisa. Mengapa? Ya karena sebetulnya itu apa yang mereka alami mereka bagikan kepada orang lain. Jadi itu. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, inilah yang saya kira itu tadi menjadi visi. Sekarang saya uraikan secara singkat itu tentang misi. Jadi dalam kuasa Roh Kudus, dalam kesadaran bahwa karya gereja pada dasarnya adalah karya Allah sendiri, dan kita harus yakin akan rencana keselamatan Allah sendiri yang mengendaki keselamatan semua manusia. Jadi Allah memanggil semua orang untuk keselamatan. Memang tentu saja itu orang itu mau terbuka atau tidak. Dan untuk itu, karena itu hanya dalam kuasa Roh Kudus. Dan seperti tadi saya katakan, bahkan anak-anak dari mahasiswa-mahasiswi dari Syanti Buana itu, jadi
Institut Shanti Buana itu juga bisa membawakan. Karena mereka sudah mengalami, dan kalau mendengarkan sharing mereka itu memang luar biasa. Jadi itu. Jadi artinya kita sadar akan ketergantungan kita pada kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Karena itu kita mengandalkan ini. Maka itu dalam pencurahan Roh Kudus kita dibawa pertama-tama pada pengalaman Allah yang seperti terjadi karena Roh Kudus itu. Jadi dengan demikian akhirnya tanpa Roh Kudus semua karya itu sia-sia belaka. Justru inilah harapan gereja masa depan, yaitu keterbukaan terhadap karya Roh Kudus. Jadi itu, seperti tadi contoh ibu dari Malang tadi, karena dia mengalami sendiri, lalu dia bisa sharingkan kepada orang lain. Dan muda-mudi, jadi yang tadi dari itu mahasiswa-mahasiswi dari Shanti Buana, kemudian KTM, muda-mudi KTM di Merauke, lalu yang tadi di Pegunungan Meratus, itu semua demikian. Lalu kita menjadi alat Tuhan. Kalau kita berkarya bisa mewartakan dan sebagainya, sebetulnya itu yang menentukan segalanya ialah yang memakai alat itu. Kita hanya alat kecil, saudara. Misalnya sebagai contoh ya, kalau ada kita ini sebagai kuas-kuas. Kuas yang dipakai oleh sang seniman yang agung untuk membuat gambar yang indah sekali. Lukisan yang indah. Tapi kalau kuasnya itu tidak mau mengikuti, jadi misalnya itu seniman mau buat begini, tapi kalau enggak jangan begitu, gini. Wah nanti lukisannya jadi enggak karu-karuan. Nah begitu juga kita. Kita ini kuas-kuas yang hidup di tangan Tuhan. Jadi memang Tuhan kita kuas yang hidup, artinya kita harus selalu cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah itu kita lakukan itu. Maka demikian kita menjadi alat Tuhan. Lalu kemudian itu tujuan juga Stikas itu membentuk insan-insan Allah. Karena itu kuliah di sana di Shanti Buana, baik itu di Bengkayang maupun di itu, ialah itu lebih-lebih di Shanti Buana apa di Stikas ini. Di Stikas itu mereka harus menjadi insana pertama-tama mengalami sendiri bahwa Allah betul hidup, mengalami kasih-Nya, dan kemudian dibina lewat doa, lewat Lectio Divina, lewat pembacaan kitab suci yang betul-betul diresapkan dalam iman. Mereka tumbuh dan berkembang dalam relasi yang makin lama makin mendalam dengan Allah. Jadi ini tadi semua berlaku baik untuk imam religius maupun awam. Walaupun sampai sekarang belum ada awamnya ya, tapi yang di sekolah itu. Tapi kami punya cita-cita kapan terlaksana tidak tahu, yaitu untuk sekolah teologi yang juga untuk awam semacam kateketik begitu, sehingga mereka kemudian bisa menjadi pewarta di mana-mana. Dan tentu saja harus handal dan bidang masing-masing. Karena itu juga di sana diberi pengajaran mengenai teologi, tentang kitab suci dan sebagainya. Itu dan juga spiritualitas, tetapi itu semua sebagai sarana. Pertama-tama mereka itu bukan harus pandai dan memang harus mempunyai pengetahuan, tapi nomor satu mereka itu harus menjadi insan-insan Allah yang kemudian bisa memberi kesaksian tentang Yesus Kristus kepada saudara-saudaranya. Oleh karena itu kursus spiritualitas yang ditawarkan kepada semua, kepada yang ini memang itu akan merencana juga bagi para
mahasiswa-mahasiswi di Stikas, tapi ini juga akan ditawarkan, di-sharingkan kepada Anda yang mau. Ini sebenarnya bukan lain daripada cita-cita Stikas Santo Yohanes Salib sendiri, yang sesungguhnya tadi dituangkan dalam sebuah buku tentang sekitar itu menuju tanah terjanji. Jadi itulah saudara sebenarnya. Dan secara ringkas, tujuan semuanya itu bisa diringkas dalam satu kalimat saja. Deum amare et amatum facere. Ini yang kita pakai sebagai moto di Stikas Santo Yohanes Salib dan juga di ISB Shanti Buana di Bengkayang. Jadi kalau melihat masuk situ kampus di Shanti Buana itu ada semacam tugu, terus di atasnya patung Yesus yang begini. Lalu dalam tugu itu ada tulisan Deum amare et amatum facere. Ya, inilah saya kira mengenai uraian tadi tentang apa yang saya berikan itu. Ini saya kira cukup sekian saja. Dan bila masih ada pertanyaan-pertanyaan, ya silakan. Baik, terima kasih kepada Romo Yohanes Indra Kusuma CSE yang telah memberikan pemaparannya yang sangat jelas mengenai apa itu spiritualitas. Kita tadi telah mendengar bersama bahwa kalau kita bisa simpulkan, manusia itu pada dasarnya memiliki kerinduan akan Allah. Maka spiritualitas dalam pandangan Kristiani adalah suatu pengambil bagian dalam misteri Kristus melalui iman, pengharapan, dan kasih, dan juga melalui kebajikan-kebajikan yang lainnya. Hal ini sebetulnya mengacu pada hidup Kristus sendiri, yaitu dalam persatuan Allah Tritunggal, persatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka sebagai manusia dan bagi manusia, bersatu dengan Allah atau persatuan dengan Allah adalah mengenal dan mengasihi Allah. Ini semua semata-mata adalah rahmat Allah yang perlu mendapat tanggapan manusia. Maka menjadi kudus berarti bertumbuh dalam kasih. Dan bertumbuh dalam kasih itu memungkinkan orang untuk menjadi saksi Kristus yang handal. Tanpa bertumbuh dalam kasih, maka tidak mungkin orang akan menjadi saksi Kristus yang handal. Baik, demikian kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Nah, kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kami berharap Romo berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Ya, silakan Pater di pertanyaan nomor 1. Pater Bona minta tolong pertanyaannya. Nomor 1. Nah, Romo, ini ada yang bertanya. Tadi Romo Yohanes mengatakan bahwa kita akan mengalami keserupaan dengan Allah. Apakah ini dapat dikatakan sebagai deifikasi? Jika demikian, apa yang membedakan konsep deifikasi Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur? Demikian pertanyaannya, Romo Yohanes. Apa tadi? Oh, deifikasi. Deifikasi, Romo. Ya, deifikasi itu memang sebetulnya diilahikan, artinya diilahikan. Ya, itu istilah yang dipakai memang sebetulnya berbeda. Yang satu uniotransforman, yang satu deifikasi, tapi sebetulnya intinya sama. Kita diilahikan. Jadi diilahikan berarti dijadikan serupa dengan Allah. Jadi itu intinya sama. Ya. Ya, terima kasih Romo. Kita beralih kepada pertanyaan kedua. Romo, ini ada yang bertanya, apakah praktek Reiki, yoga, dan sejenisnya itu sama sekali tidak boleh kita lakukan? Sementara ada orang-orang Kristiani yang berpendapat bahwa tidak ada salahnya menggunakan kekuatan dari dalam diri kita atau dari lingkungan kita. Karena toh semua itu juga Tuhan yang ciptakan sebagai sarana hidup manusia.
Apalagi kalau kekuatan itu dapat digunakan untuk kebaikan, misalnya untuk menyembuhkan orang. Nah, bagaimana ini Romo? Apakah praktek seperti Reiki, yoga, dan sejenisnya ini boleh kita lakukan? Ya kebetulan sebetulnya saya sedang itu menyusun buku dan ini sedang dalam proses penerbitan dengan sebenarnya buku saya dulu pernah saya tulis tentang kemampuan paranormal dan iman Kristiani. Sebetulnya memang kemampuan-kemampuan itu bersifat ada kodrati, tapi mudah sekali disalahgunakan dan de facto mudah sekali menyimpang. Reiki, kekuatan paranormal, macam-macam itu mudah sekali menyimpang. Dan itu kalau dibandingkan dengan kuasa nama Yesus, itu tidak ada artinya sama sekali. Misalnya ini, jadi orang paranormal ya, jadi tenaga dalam, dan itu banyak bisa tenaga dalam, tapi tenaga dalam manusia itu sangat terbatas. Dan kalau ada persaingan akhirnya mencari tenaga yang lebih besar, dan kemana? Biasanya kepada roh jahat. Jadi saya pernah mengalami beberapa contoh konkret ya. Ini dalam suatu retret di Ngadireso dulu, ada anak-anak muda, beberapa anak muda waktu tengah retret pencurahan mereka menggelepar-gelepar, terus akhirnya dibahas dan didoakan, dan ternyata apa? Mereka itu ikut bela diri dan tenaga dalam. Memang tenaga dalam itu katakan bisa netral, tapi de facto itu yang dipakai dalam kelompok-kelompok itu sudah tidak netral lagi, sudah ditunggangi. Sehingga pada waktu itu menggelepar-gelepar. Itu misalnya satu hal. Lalu ini ada pengalaman lagi. Ada seorang gadis ya. Seorang gadis yang ikut retret awal di Lembah Karmel sini. Lalu setelah dia kemudian pulang, dia itu terus rajin doa Yesus, berdoa Yesus. Suatu saat dia diajak temannya pergi ke seorang dokter paranormal. Ya, temannya masuk dalam, terus gadis itu tunggu di luar. Lalu tunggu di luar dia pikir itu apa ya? Terus dia hanya doa menyebut nama Yesus, Yesus, Yesus begitu. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Dokter itu keluar terus bilang, kau buat apa di situ? Saya tidak buat apa-apa. Engkau doa apa? Ya saya hanya mengatakan Yesus, ya itu. Itu akhirnya dia diusir keluar, tidak boleh di kamar. Terus dia tunggu temannya di jalan, baru selesai. Mengapa? Dokter terganggu oleh nama Yesus. Karena kalau itu alami, itu tidak akan terganggu. Tetapi misalnya kalau orang main sepak bola ya, kamu sebut Yesus, sepak bola jalan terus. Tapi kalau itu ada kuasa kegelapan, itu akan terganggu. Sehingga misalnya begini, ini ada pengalaman seorang frater kami, sudah kebetulan almarhum Frater Martin ya. Dia diminta oleh satu kelompok bela diri untuk mengajar tentang doa Yesus. Nah, sebelum pelajaran itu malam hari, itu doa Yesus malam hari. Lalu sore itu ada pertunjukan tenaga dalam. Jadi gurunya itu dia ambil dua tumpuk bata merah, lalu ada kikir. Kikir itu tahu yang dipakai baja yang pakai untuk gosok itu. Lalu itu kemudian tak begitu pecah. Lalu apa yang terjadi? Pecah. Lalu Frater Martin itu dia terkejut. Ini kuasa apa? Lalu dia bilang, terus akhirnya dia sambil, karena dia menonton dari atas ya, itu di halaman begitu dia Yesus. Kemudian bukan itu terpental tapi tidak pecah. Ya, ini jelas kalau begitu itu bukan dari Tuhan. Ya, terus ada macam-macam lagi. Lalu ini pengalaman saya ya.
Jadi suatu saat saya dulu tahun berapa 90-an itu pergi ke Beijing. Dari Korea kemudian mampir ke Beijing. Lalu pada waktu itu di sana ada pertunjukan akrobat bagus sekali. Lalu ditutup dengan pertunjukan tenaga dalam yang luar biasa. Ada boleh kata di pertunjukan itu sebuah batu kali yang kira-kira besarnya sekian diletakkan di atas meja. Di atas meja, kemudian itu orangnya itu dia sambil ada musiknya, ada datangnya pecah jadi dua. Lalu saya teringat Frater Martin waktu itu. Terus kemudian karena saya dulu waktu itu ada teman-teman duduk di bawah karena podiumnya itu besar, saya duduk di atas, agak kosong, saya duduk di atas begitu. Lalu setelah kemudian saya ingat, lalu saya juga mulai Yesus gitu. Lalu dua kali itu dong, itu terpental tapi tidak pecah. Lalu aduh saya itu juga terkejut, aduh kenapa saya ganggu ya. Akhirnya saya diam, saya tidak doa lagi. Tapi saya masih memandang. Lalu untuk ketiga kalinya lagi itu saya memandang itu terus pada terpental lagi tapi tidak pecah. Terus kemudian waktu itu saya kenapa saya ganggu? Terus akhirnya saya pejamkan mata, saya konsentrasi pada sesuatu yang lainnya, ada di Lembah Karmel ini, pokoknya lepas dari konsentrasi betul-betul. Nah waktu itu diumumkan dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, mohon yang punya kekuatan ini jangan mengganggu. Padahal saya tidak punya kekuatan apa-apa. Nah ini. Terus kemudian setelah itu ketika saya konsentrasi tidak itu, untuk keempat kalinya pukul pecah lalu selesai. Nah itu. Nah ini saudara-saudara yang terkasih, kita melihat kuasa itu. Terus kemudian ini jadi, terus saya masih teringat ada seorang ibu dari Semarang ya, sudah meninggal, beliau meninggal. Dulu juga ikut retret di Ngadireso, lalu dia rajin doa Yesus. Suatu hari anaknya remaja itu ikut kelompok bela diri, dan kemudian gurunya itu suatu saat datang ke rumah anak itu, ketemu sama ibu itu, lalu dia mengatakan pada anak itu, mamimu tuh tenaga dalamnya besar sekali. Terus salah namanya anak ya, terus kemudian pada mami, kata itu guru, mami punya tenaga dalam. Terus maminya bilang, mami nggak pernah belajar tenaga dalam. Ya mami, tapi kata guru itu mami punya. Terus akhirnya sudah diam. Tapi karena tiap-tiap hari dari beberapa hari terus anak itu terus saja mendesak maminya. Terus akhirnya mami bilang, lalu maumu apa? Mami, kita adu tenaga. Ya, lalu mami buat apa? Ya, mami duduk aja seperti waktu doa Yesus itu pakai dingle, mami duduk itu. Nanti saya serang. Lalu pada waktu saya serang mami begini aja, begini. Ya, sudah karena tiap kali anaknya merengek-rengek gitu ya sudah apa boleh buat. Dia duduk gitu, terus dia mulai doa gitu. Dan anak itu mulai menyerang. Waktu serang maminya hanya begini. Dan anak terpelanting. Satu kali bangun lagi dia. Dua kali coba, kira-kira terpelanting lagi. Terus sampai ketiga kalinya terpelanting. Mami ampun, mami ampun. Nah ini saudara, mau kita lihat ya. Kalau itu normal, itu tidak. Nah apakah orang punya itu, kalau doa Yesus punya tenaga dalam, saya tidak tahu. Tapi memang tuh kami tidak pernah mungkin juga. Tapi ya kuasa Tuhan itu lebih hebat daripada itu kuasa. Dan kalau memang itu normal, ya sebetulnya tidak. Tapi ya itu jelas. Apalagi seperti yang Reiki dan sebagainya, itu memang saya masih ingat kesaksian dua orang ya tentang Reiki. Lalu
Yang terakhir satu pasutri. Ikut Reiki sampai master, ya. Tapi kemudian karena master, akhirnya dia itu terus kemudian ikut retret awal di Lembah Karmel. Lalu waktu ikut retret awal, kemudian dia merasa doa, terus kemudian dia belajar doa Yesus. Lalu guru Reikinya itu marah, kenapa kamu nggak mau terus itu? Terus akhirnya dan kemudian kelompok Reiki itu pecah jadi dua, jadi itu marah. Terus kemudian akhirnya dia di rumah karena Reiki tidak tahu istrinya juga itu master, dia juga master, tapi hampir tiap hari berkelahi terus. Pikir kenapa? Akhirnya dia ikut itu retret di Lembah Karmel tadi, dapat surat, terus kemudian ikut pribadi dan didoakan pembebasan oleh suster dan frater di sini. Nah, setelah didoakan pembebasan, dia lepas itu, dan sekarang terus dia hanya tidak doa Reiki lagi, tapi dia itu doa Yesus terus, dan keluarganya harmonis sekali sekarang. Nah ini artinya kalau itu dari Tuhan, pasti kalau tidak ya begitu. Dan itu macam-macam. Seperti orang misalnya dalam meditasi transendental, orang bisa berjalan di atas api atau berjalan tanpa menyentuh tanah, dan itu semua bisa saja kuasa itu, tetapi itu bukan dari Tuhan. Ya, karena itu kita harus selalu melihat buah-buahnya. Kalau dari Tuhan akan membawa kepada kerendahan hati dan kasih. Tapi kalau itu menjadi, waduh saya hebat, sombong. Lalu ini satu pengalaman lagi, bahwa kuasa-kuasa itu dibandingkan dengan nama Yesus itu tidak ada. Saya pernah seorang itu, dia dulunya bekerja di kelenteng gitu ya, jadi orang Katolik. Terus dia itu tenaga itu. Suatu saat ada seorang yang mengadakan kebangunan rohani, dia mencoba untuk menghalangi, tapi seolah dia tenaga dalam seperti menghantam tembok begitu. Terus saya sadar ya ini bukan kuasa. Terus akhirnya dia bertobat dan ada lagi satu orang lain mengalami juga itu. Terjadi di tempat lain di Australia itu. Nah, jadi waktu itu ada semacam kebangunan rohani begitu, ada seorang bapak yang coba mengganggu, tapi ternyata sia-sia, tidak bisa. Lalu dia penasaran kenapa itu, terus dia gitu. Ya, dia mengatakan kalau dia itu bisa dikeroyok orang berapa orang 5 atau apa, dia begini kan, begitu orang yang paling jatuh. Tapi dia tidak bisa apa-apa dengan waktu itu ada kebangunan rohani itu. Jadi inilah, dan ada beberapa hal lagi ya yang juga macam-macam itu. Dan artinya itu terganggu dan itu bukan dari Tuhan. Jadi ada banyak macam-macam cara-cara itu. Ya, baik. Mungkin sudah. Ya, terima kasih Romo. Jadi kesimpulannya tidak usah dicoba. Lebih baik benar-benar kita mengandalkan Tuhan Yesus. Lebih baik kita sebut nama Yesus, begitu ya. Nah, Romo melanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan yang sebetulnya Romo sudah jelaskan tadi, yaitu apakah berdoa juga termasuk spiritualitas? Lalu bagaimana membentuk spiritualitas dalam diri kita? Nah, apakah Romo mau menambahkan? Kurang jelas. Romo, di sini ditanyakan, sebetulnya tadi sudah dijelaskan Romo, tapi ini ditanyakan lagi begini. Apakah berdoa juga termasuk spiritualitas? Lalu bagaimana membentuk spiritualitas dalam diri kita?
Nah, apakah Romo mau menambahkan? Apa tadi? Doa. Oh ya, ya doa itu juga bagian dari spiritualitas. Spiritualitas itu sebetulnya berkata hidup rohani, tentang hidup. Nah itu juga sebetulnya itu doa itu juga bagian dari spiritualitas, bahkan yang bagian yang penting dari spiritualitas itu. Jadi itu sebetulnya itu bagian dari spiritualitas ya. Ya, terima kasih Romo. Melanjutkan pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang lebih mengarah kepada panggilan hidup. Menurut Romo, bagaimana kita dapat mengetahui panggilan hidup kita? Bagaimana kita dapat mengetahui panggilan hidup kita, Romo? Ya, nah kalau bagaimana mengetahui, ini memang macam-macam ya. Jadi panggilan hidup, ini tidak tahu yang bertanya ini yang sudah berkeluarga atau masih single atau apa. Jadi panggilan hidup itu ya ada semacam dorongan begitu yang kemudian mengarah pada arah tertentu. Jadi kalau ini misalnya yang tanya tadi seorang gadis atau seorang pemuda yang mencari panggilan itu apa misalnya mau jadi imam atau jadi religius atau apa, itu dorongan itu tadi. Nah kemudian pelan-pelan itu menjadi makin jelas, lalu bisa kemudian lebih mantap. Jadi kalau misalnya ada terdorong, oh saya kok kepingin jadi suster misalnya, kayak ini tergantung siapa yang tanya tadi ya, misalnya itu gadis atau apa. Nah itu kemudian bisa pelan-pelan bisa timbul dalam hati, akhirnya menjadi, kalau melihat itu rasanya kok tertarik, lalu begitu saya senang begitu, lalu itu bisa. Lalu kemudian dikonfirmasi bahwa memang betul-betul itu hatinya menjadi tenang, mantap dan sebagainya. Kalau ini seorang katakanlah yang sudah berkeluarga, ada dorongan saya mau ikut melayani sekarang. Lalu dilihat situasinya bagaimana. Melayani itu ada macam-macam, bisa berdoa atau juga mewartakan, ikut mewartakan. Sekarang itu banyak juga kaum awam yang ikut mewartakan. Bahkan tadi seperti muda-mudi tadi yang itu, yang saya lihat mereka tidak mau menjadi biarawati, tetapi mereka itu akhirnya menjadi semacam misionaris awam begitu. Jadi itu pelan-pelan akan menjadi jelas dalam dirinya. Romo, ya. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi Romo mengatakan bahwa walaupun seseorang melakukan karya sosial, jika ia melupakan Tuhan, karya sosial itu mempunyai arti sedikit saja. Nah, mohon Romo jelaskan lagi tentang dua hal ini, karya sosial dan Tuhan. Apakah ada kerja sosial yang tidak diinspirasi oleh perintah Tuhan? Demikian Romo. Ya, ada. Jadi memang ada seperti karya sosial seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa, jelas itu inspirasinya dari Tuhan. Tapi ada juga karya-karya sosial kemudian yang ngeritik sana, ngeritik sini, macam-macam. Itu misalnya ada kelompok Justice and Peace ya, yang itu mengatakan bahkan itu dia kata perjuangan sosial macam-macam, tapi mengkritik Mother Teresa. Nah ini saya kira bukan dari Tuhan, tapi dari iblis itu. Lalu ada juga kelompok sosial, wah supaya dipuji orang, tapi orang sendiri tidak pernah berdoa, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Nah kalau begitu itu bukan dari Tuhan jelas. Tapi ada orang yang betul mengkarya sosial karena didorong oleh iman Tuhan. Nah itu, jadi bisa berbeda-beda. Jadi misalnya ya, saya tahu dulu kan di Eropa itu ada orang-orang yang mau jadi karya sosial di mana dari Eropa pergi ke Afrika atau pergi ke mana untuk karya sosial.
Tapi ternyata Recording in progress. jadi bukan motivasi untuk melayani Tuhan, tapi rupanya karena gajinya double. Jadi kalau begitu ya ini motivasinya lain. Tapi memang ada orang yang betul-betul melayani Tuhan. Ya sebagai contoh tadi Mother Teresa, tapi juga ada kelompok-kelompok lain betul-betul tidak mencari keuntungan sendiri, tapi betul-betul demi cinta kepada Tuhan. Jadi beda-beda macam-macam itu. Ya, ya baik. Ya, terima kasih Romo. Melanjutkan pertanyaan, dari pemaparan Romo tadi, saya menangkap bahwa tujuan spiritualitas itu adalah kemuliaan Tuhan yang diwujudkan oleh kasih kepada Tuhan dan sesama. Yang menjadi pertanyaan saya, Romo, adalah apakah yang menjadi ciri mendasar dari suatu spiritualitas sehingga dapat dikatakan sungguh spiritualitas Katolik? Mengingat dewasa ini banyak kita temui dan bahwa kita ditawari berbagai macam spiritualitas. Jadi pertanyaannya Romo, apakah yang menjadi ciri mendasar dari spiritualitas itu dapat dikatakan sungguh spiritualitas Katolik? Karena sekarang ini kita dibanjiri banyak spiritualitas. Ya, baik, saya kira tujuannya jelas. Kalau dalam spiritualitas yang tradisi Katolik dan juga tradisi Kristen yang otentik ya, yaitu sebetulnya intinya itu sarana-sarana untuk menuju kepada hukum yang pertama dan terutama, yaitu mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan kemudian mengasihi sesama. Kalau mengasihi sebetulnya tujuan utama adalah Allah, tapi kalau saya mengasihi Allah, saya juga harus mengasihi sesama. Lalu tidak mungkin orang berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi aku benci pada itu, kurang ajar dia. Itu tidak mungkin. Jadi kalau saya mengasihi Allah, saya harus bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya dan sebagainya. Jadi kasih Allah itu. Jadi intinya sebetulnya cinta kasih. Mengasihi Allah di atas segala, itu tujuannya. Kalau itu menyimpang, yaitu bisa macam-macam. Sekarang tuh seolah hebat, bisa tenaga dalam hebat macam-macam. Itu tidak ada artinya bagi kita, bagi orang Katolik. So orang bisa seperti dikatakan iblis juga bisa mengadakan banyak tanda-tanda mujizat-mujizat, tapi itu tidak ada artinya. Karena itu seperti dikatakan Santo Paulus, nah ini saya kira yang penting juga ini sebagai pedoman ya, dalam 1 Kor 13 itu saya kira itu penting sekali, jangan pernah dilupakan mana yang pokok dan mana yang sambilan. Jadi saya bacakan saja 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ya. Jadi itu Paulus mengatakan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, hebat ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi itu tadi, kasih yang jadi pokok yang utama, yang lain-lain itu sarana-sarana. Bahkan
itu misalnya mati raga dan sebagainya. Itu sarana supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tapi bisa menguasai diri sehingga kasih berkembang dalam diri kita. Itu. Ya, saya kira begitulah. Mungkin Terima kasih Romo untuk jawabannya. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. mungkin Di sini kalau misalnya kita membaca riwayat Santo Santa, mereka selalu memiliki pembimbing rohani secara pribadi. Nah, untuk proses kehidupan spiritual mereka yang lebih baik. Pertanyaannya Romo, di manakah kami umat Katolik di zaman modern ini bisa mendapatkan bimbingan spiritual dari pembimbing rohani? Masalahnya, jangankan mendapat bimbingan rohani, untuk bertemu pastor paroki saja sudah sangat susah. Nah, terutama kami yang di kota-kota besar. Nah, bagaimana menurut Romo bagi kami untuk bisa mendapatkan pembimbing rohani sehingga kehidupan spiritualitas kami menjadi lebih baik sebagaimana kalau kita membaca riwayat Santo Santa? ya, ini justru yang menjadi soal. Justru karena itu salah satu inspirasi untuk itu yang mendirikan Stikas ini. Sehingga nanti harapan saya lulusan-lulusan Stikas itu bisa menjadi pembimbing-pembimbing rohani yang handal. Jadi artinya kalau mereka sendiri mengalami kasih Allah dan betul-betul mengalami itu bisa menjadi pembimbing rohani. Bahkan sebetulnya sekarang pun ya lewat pengajaran-pengajaran sederhana orang dapat membantu orang lain untuk itu. Jadi misalnya juga de facto ini ya banyak sekali de facto sekarang ini, bahkan sekarang saya lihat di Lembah Karmel saya tahu itu ada suster-suster, frater-frater yang tiap kali didatangi umat tapi pakai handphone ya sekarang karena itu masa COVID tidak bisa secara pribadi offline tapi online pakai itu minta doa, minta apa semua lewat HP itu. Jadi itu bisa. Dan ini memang karena itu seperti saya lihat seperti KTM ya. KTM juga makin berkembang sehingga kalau mereka sendiri berkembang, mereka akhirnya juga bisa membantu orang lain. Dan saya tahu sudah ada beberapa orang yang juga bisa membantu orang lain. Dan inilah saya kira yang penting sekali justru supaya semakin banyak juga orang-orang memang pertama-tama para rohaniwan-rohaniwati ya. Jadi itu tapi juga awam-awam. De facto ya kita lihat ada itu seperti retret-retret yang diadakan oleh anak-anak KTM. Itu mereka bisa mendoakan, bisa juga konseling dan sebagainya. Nah itu memang tidak terlalu mendalam tapi ya bisa membantu banyak orang itu. Misalnya dengan doa-doa dan sebagainya mereka bisa membantu banyak sekali orang itu. Lalu nah ini kalau orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, nah itu juga bisa belajar sendiri. Karena itu saya terbitkan juga buku tentang spiritualitas ini yang agak menyeluruh ya. Nah itu bisa juga menjadi pedoman begitu. Ya, memang situasi dunia ini agak sekarang tuh berbeda sekali, sulit sekali mendapatkan orang yang mengerti sungguh-sungguh. Tapi kalau orang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti bisa. Seringkali juga ada orang-orang awam yang sederhana begitu menemukan bimbingan langsung dari kitab suci, dari sabda Tuhan. Jadi itu juga bisa, jadi tidak harus itu. Jadi memang karena itu kalau hidup kita mendalam, iman kita tumbuh dan sebagainya, sabda Tuhan itu juga menjadi pembimbing yang utama. Ya, begitu. Terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya ini masih berhubungan dengan dunia modern. Sekarang ini dunia kita dibanjiri media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan rata-rata itu berasal dari Amerika, yang kata Romo Yohanes tadi sudah menjadi dunia kafir modern.
Lalu bagaimana sikap kita terhadap media-media sosial seperti ini? Karena media sosial sekarang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan income. Nah, bagaimana ini Romo? Kita menyikapi media sosial seperti Facebook, Instagram, yang notabene itu berasal dari Amerika. Ya, ya memang justru melalui media sosial itu banyak sebetulnya dipakai si jahat ya. Lewat macam-macam itu, entah ketagihan dan sebagainya, lalu lewat macam-macam game. Saya sendiri tidak pernah melihat game itu, tapi dengar dari sharing orang-orang pengalaman itu. Lalu film-film porno macam-macam dan sebagainya. Yang saya kira yang bisa kita lakukan yaitu lewat media sosial ini mengadakan hal-hal yang baik. Jadi pengajaran-pengajaran itu tentang pengajaran rohani, terus macam-macam itu bentuknya. Lalu seperti sekarang ini misalnya bahkan dari sini bisa ke luar negeri dan sebagainya untuk pembinaan rohani dan sebagainya. Ya seperti sekarang salah satu cara misalnya seperti ini kursus yang online ini juga bisa. Lalu itu kita adakan macam-macam itu dan itu nanti saya lihat beberapa media sudah melakukan itu. Dan ini bisa membawa pada kebenaran dan orang-orang yang memang sungguh mencari Tuhan akan menyingkirkan semua yang itu dan kembali kepada yang pokok. Tapi karena itu juga mungkin ini panggilan kita untuk mengadakan ya katakanlah semacam kursus-kursus online atau video-video yang itu kemudian bisa diciptakan yang membawa iman atau membangkitkan iman dan meneguhkan iman. Itu saya kira yang kemudian bisa khususnya ini ya mungkin panggilan anak-anak muda. Kalau saya suruh gitu saya sudah gaptek gitu. Tapi anak-anak muda kan yang hidup dalam situ bisa menciptakan tuh video-video yang betul-betul membawa ini. Lalu berhubung dengan ini saya ingat ini ada seorang yang baru belum lama dibeatifikasi, kalau Agutis orang dari itu yang juga mahir dalam itu media sosial dan dia juga memakai media sosial untuk pewartaan. Nah ini macam-macam. Nah, saya kira itu bisa. Jadi diimbangi, jangan sampai media sosial itu hanya hal-hal yang jelek saja begitu. Tapi lewat media sosial juga bisa kita menjangkau banyak orang. Dan de facto, misalnya sebagai contoh ya, ini ya di beberapa tempat itu lewat media sosial jangkauannya kita bisa mengadakan retret dan jangkauannya bisa luas sekali dan itu. Walaupun ya memang berbeda daripada kalau itu offline itu berbeda. Tapi ya ini satu kemungkinan. Jadi itu juga bisa. Karena itu mungkin itu panggilan juga anak-anak muda yang beriman ini untuk menciptakan macam-macam bentuk video dan sebagainya sehingga jangkauannya bisa luas sekali. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan finansial, tapi untuk pewartaan. Nah itu saya kira baik. Jadi memang banyak yang itu media-media sosial tujuannya untuk itu tujuan komersial, tapi tidak kita. Juga misalnya seperti sekolah kita di Bengkayang, ISB itu, coba bayangkan, memang ini juga menjadi masalah. Untuk mahasiswa itu misalnya ya, uang kuliahnya per semester itu hanya 2 juta. Nah, saya lihat beberapa SD saja sudah lebih daripada itu. Lalu bagaimana ini? Karena memang tujuan kita bukan mencari keuntungan komersial, tapi pewartaan dan pembinaan rohani orang-orang itu. Jadi itu begitu. Jadi saya yakin bahwa
Tuhan juga akan menggerakkan lebih banyak orang nanti untuk menciptakan bahwa ada bentuk-bentuk pewartaan, pengajaran rohani dan lewat video dan sebagainya itu. Yang saya kira pendek-pendek tapi itu bisa dijangkau oleh banyak orang. Ya, itu. Terima kasih Romo. Mengingat waktu kita sudah mendekati jam 9:30, kami menutup sesi tanya jawab ini. Kepada Romo Yohanes Indra Kusuma, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Romo berkenan menjelaskan dengan begitu jelas apa makna spiritualitas dan juga menjawab berbagai pertanyaan. Masih banyak pertanyaan Romo sebetulnya yang ada dari peserta, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, kita terpaksa untuk menutup sesi tanya jawab di sini. Kepada Romo Yohanes, kembali kami ucapkan terima kasih, Romo. Sangat bermanfaat, kami boleh mendapatkan pengetahuan yang jelas mengenai pengantar ini. Nah, kepada para peserta, sebelum kita menutup rangkaian acara ini, ada beberapa pengumuman yang hendak disampaikan. Kalau ada yang bertanya misalnya, bahannya dari mana, Frater? Begitu. Nah, saya akan tunjukkan bahan kursus ini adalah dari buku Menuju Tanah Terjanji, tulisan dari Romo Yohanes Indra Kusuma sendiri. Jadi kalau misalnya mau cari buku ini bisa silahkan menghubungi toko Lembah Karmel. Nanti nomornya akan kami share juga di broadcast WhatsApp begitu. Lalu yang kedua, sesi kita selanjutnya akan diadakan pada hari Rabu tanggal 9 Maret. Nanti mulainya sudah 7:30 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 9:30. Temanya mengenal misteri Allah Bapa kita yang akan dibawakan oleh Romo Alvarez Maria CSE.